Otherworldly Evil Monarch. Bab 271. Judul, Kalian bertiga sangat bodoh. Seluruh tubuh Putri Ling Meng mulai bergetar. Ekspresi jahat Jun Mo Xie telah membuatnya takut. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak berani menangis. Faktanya, kamu tidak mencoba melarikan diri saat Ye Guhan menderita luka serius. Memang, kamu sangat baik. Kamu sangat tangguh. Yang mulia, kamu sangat terikat padanya. Kamu bersedia melakukan begitu banyak untuk paman Ye kamu. Ini sangat mengharukan. Aku sangat mengagumimu. Jun Mo Xie menggertakkan giginya dan mengangguk dengan ganas. Dia kemudian mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan bumi. Kamu bahkan tidak memikirkan orang lain yang bersamamu. Kamu tidak memikirkan dua saudara perempuan kamu yang baik. Kamu menjadi sangat emosional sehingga kamu tidak akan melarikan diri apapun yang terjadi. Tetapi apakah kamu pikir mereka akan meninggalkan kamu dan melarikan diri? Kamu bisa saja menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Nyatanya, kamu bisa membuat mereka terbunuh. Kalian bertiga pasti sudah terbunuh dan berubah menjadi tumpukan daging yang membusuk jika niat penyerang adalah untuk membunuhmu daripada menculikmu. Kecantikan kamu tidak akan banyak berguna. Kematianmu tidak akan menjadi tragedi jika kamu adalah target musuh. Namun, kamu berhasil melibatkan dua saudara perempuan lugu kamu juga. Bagaimana perasaan kamu jika sesuatu telah terjadi pada mereka? Tapi, Putri Ling Meng merasakan firasat jauh di dalam hatinya. Dia juga merasa agak malu. Makanya, dia tidak berani menatap mata Jun Mo Xie. Apalagi, dia bahkan tidak berani melihat saudara perempuannya yang berdiri di sampingnya. Tapi apa? Suara dan ekspresi Jun Mo Xie sangat tegas. Namun, dan saat Ye Guhan terbaring di tanah, di ambang kematian, apa yang terjadi di kepalamu? Ini adalah bagian dari logika yang kacau balau. Katakanlah Ye Guhan tidak mati saat membela kamu, dan kamu aman, maka tidak akan ada masalah dalam situasi itu. Faktanya, jika Ye Guhan meninggal untuk melindungi kamu, itu akan menjadi kematian yang rela. Tapi dia mempertaruhkan nyawanya untuk menutupi pelarianmu akan menjadi harga hidupnya. Tapi bukan hanya kamu tidak melarikan diri, kamu tetap tidak bergerak, kamu akan membuat kematiannya sama sekali tidak berarti. Itu akan sia-sia. Dia akan menukar hidupnya untuk memberi kamu kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dia akan mati karena ketidakpuasan karena kamu. Wanita bodoh. Tapi bagaimana kamu bisa mengerti? Kepalamu penuh dengan gaji. Kamu bodoh. Dan tak tertolong lagi. Kamu percaya bahwa otak kamu tidak seburuk itu? Dan kamu bahkan membanggakan kecerdasan kamu. Kamu merasa bahwa kamu adalah sesuatu yang seharusnya tidak aku anggap remeh. Dia merasakan kegembiraan dan pencapaian dalam menindasnya. Ini wajar saja karena putri sebelumnya mengabaikan dan meremehkan keberadaannya. Dan kau, dia menunjuk ke arah Dugu Xiaoyi. Pisau yang kuberikan padamu, apakah menurutmu mengikatnya di lenganmu sangat lucu? Kenapa kamu tidak mengikatnya di dalam selangkangan celanamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa hukum pisau cocok untuk kamu? Dan menggunakannya dengan pisau ini bisa menghasilkan hasil yang luar biasa? Tapi bagaimana cara mengikatnya ke lengan kamu jika ada gunanya? Apakah kepalamu pernah ditendang keledai? Jun Mo Xie terengah-engah, tapi dia terus memarahi. Kenapa kamu enggan melakukannya? Apalagi yang kamu rencanakan dengan itu? Itu pisau. Untuk apa itu digunakan? Pisau tidak digunakan sebagai ornamen. Juga tidak digunakan sebagai dekorasi. Pisau digunakan untuk memotong orang. Untuk memotong musuh dan membunuh. Apa yang akan kamu capai dengan mengikatnya ke lengan kamu? Aku memalsukannya dengan begitu banyak usaha. Tidakkah kamu menebak bahwa keringat dan bau badan kamu sehari-hari mungkin akan merusak pisau ini karena kamu mengikatnya ke lengan? Tahukah kamu berapa banyak upaya mental dan fisik, waktu, dan energi yang dibutuhkan aku untuk menempa pisau yang indah ini? Sayang sekali. Bodoh. Kamu juga sangat bodoh. Jika kepalanya penuh dengan gaji, kepala kamu pasti dibanjiri air. Seseorang perlu menyingkirkan omong kosong itu dari kepalamu. Jun Mo Xie menunjuk ke arah Dugu Xiaoyi. Dia hampir tersedak di wajahnya. Wajah Dugu Xiaoyi menjadi pucat saat dia berusaha menghindari ludahnya. Selain itu, tujuan mereka. Bukan kamu, Putri Ling Meng tidak mau melarikan diri. Tapi kalian berdua tidak terburu-buru mencari bala bantuan. Kamu hanya melihat-lihat sampai musuh tiba. Musuhnya adalah ahli Sky Suan. Apakah kamu mengerti apa itu Sky Suan? Kamu seperti pengemis yang menyatakan niat mereka untuk memberontak melawan raja. Persis seperti itulah kamu di depan mereka. Musuh bisa saja merobek tubuh lemahmu dengan ujung jari mereka. Mereka bisa menghancurkan kalian berdua menjadi beberapa bagian dengan menekan jari mereka. Tidak,
Bahkan tidak ada satupun bagian tubuh kamu yang tersisa. Kamu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Satu-satunya pujian yang bisa kuberikan padamu adalah menghina musuh level Sky Swan dengan tindakanmu. Kamu wanita bodoh kedua dari geng ini. Junmo Xie menghela nafas panjang saat dia membuat kesimpulan. Dan kamu pikir kamu sangat pintar kan? Junmo Xie juga tidak akan melepaskan Sun Xiaomei. Mereka tidak mengerti. Tapi apakah kamu juga bodoh? Kamu tidak bisa mendapatkannya juga? Apakah kamu sadar bahwa kamu seharusnya melarikan diri dan tidak menikmati pemandangan jalan? Bukankah kamu seharusnya melarikan diri untuk hidup kamu? Dan rute pelarian bodoh yang kamu pilih adalah sesuatu yang hanya akan dipilih oleh orang bebal. Kamu tidak akan menemukan banyak jalan berliku di depan. Tapi ada rumah di kedua sisi jalan. Dan akan ada banyak yang pintu depannya terhubung ke pintu belakang. Itu akan membawamu ke gang di belakang. Itu akan lebih aman, bukan? Namun di luar dugaan, kamu dengan marah bergegas ke jalan utama. Apakah kamu pikir kecepatan kamu lebih cepat dari ahli Sky Swan? Aku tahu penampilanmu tidak bagus. Karena itu, kamu berperilaku tidak biasa. Kamu melihat masalah, kamu melihat orang, dan kamu melihat masalah dengan cara yang tajam. Oleh karena itu, kamu sangat sombong dalam hal ini. Tapi harga diri kamu sangat berharga. Bagaimana ini berguna? Kamu tidak pernah melihat diri sendiri. Kamu hanya mengamati orang lain. Dan kebanyakan dari itu juga palsu. Apakah kamu punya otak Xiao Yi sangat tidak logis mengenai hal-hal seperti itu dan pikiran Putri Ling Meng sangat berlumpur? Kamu adalah satu-satunya individu berkepala jernih di sana. Jadi, tidak bisakah kamu melumpuhkan putri dan kemudian pergi bersamanya? Aku yakin kamu bisa melarikan diri dengan mudah jika kamu telah menjatuhkan wanita bodoh itu sejak dini. Dan bahkan Ye Guhan bisa kabur jika kau melakukannya. Katakan padaku, apakah aku benar atau aku salah? Jangan pernah berpikir kamu bisa memahami orang lain tanpa memahami dirimu sendiri dulu. Junmo Xie menggebrak meja. Dan jangan berpikir bahwa kamu begitu pintar sehingga kamu bisa memahami niat semua orang. Kamu pikir kamu bisa memahami psikologi pria dan kelemahan wanita? Biarkan aku memberitahu kamu, pikiran pria dan wanita adalah milik mereka sendiri, dan tidak ada yang ingin orang lain mengendalikan mereka. Jangan pernah menimbang kepribadian orang lain dengan kebijaksanaan kamu yang menyedihkan. Lagi pula sepertinya kamu masih sangat kurang. Bahkan, sembarang kecil bisa cukup berbahaya untuk membunuh seseorang. Dan apa yang terjadi pada Ye Guhan adalah contoh yang bagus dari itu. Tidak apa-apa menjadi bodoh sendiri. Namun, kamu tidak boleh melibatkan orang lain di dalamnya. Terutama mereka yang dekat denganmu. Junmo Xie meraung. Kemudian, Junmo Xie berhenti menghujani kutukan. Ludahnya ada di mana-mana, padahal hatinya sudah puas. Dia pergi tentang memarahi seorang putri dan putri dari keluarga besar seperti dia sedang menguliahi cucunya. Tapi, sepertinya kamu baru saja mengatakan itu. Kita level Gold Swan, jauh dari level Sky Swan. Selain itu, kita harus menyelesaikan semuanya meskipun ada perbedaan besar dan tak terkalahkan dalam kekuatan kita. Dan kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri. Jadi bagaimana aku bisa melakukannya? Sun Xiaomei mendengus sambil menunjuk ke hidungnya. Dia menegakkan lehernya dan menembak ke belakang. Agak kesal, gadis kecil ini tidak seperti Putri dan Xiao Yi. Dia sangat bangga, karena itu, dia membantahnya. Kamu pikir kekuatan jatuh dari langit? Suara mendengus keluar dari hidung Junmo Xie. Bukankah kamu mendandani dan menghiasi dirimu sendiri setiap hari alih-alih melatih kekuatan tirani kamu? Menurut kamu, apakah kamu bisa memiliki kekuatan yang luar biasa ketika kamu memperlakukan diri kamu seperti vas bunga yang lembut dan tetap terlindungi? Apakah kamu mengetahui biaya untuk menjadi seorang ahli sejati, seorang individu yang sangat kuat? Itu jelas sesuatu yang tidak akan disadari oleh para remaja putri. Seseorang harus mengerahkan seluruh hidup dan jiwanya untuk mencapai pemahaman yang paling biasa sekalipun. Junmo Xie tersenyum. Kamu masih sangat muda, namun kamu sudah ahli Gold Swan. Bahkan, kamu bisa dianggap sebagai talenta luar biasa di kalangan generasi muda. Banyak orang akan menganggap prestasi kamu mencapai level Gold Swan di usia yang begitu muda sebagai yang luar biasa. Dan aku akui itu benar. Kultivasi Swan Qi bertentangan dengan tatanan alam. Dan menjalani jalan yang menyusahkan ini berarti mengeluarkan banyak kekayaan dan energi. Dan bagian terpenting adalah menyerah pada dunia. Kamu akan mengalami konflik dengan tubuh kamu setiap hari. Namun, kamu berada pada usia terbaik sepanjang hidup seorang wanita. Selalu ada banyak wanita berbakat. Namun,
Hanya wanita yang menyerah pada kecantikan dan kemudaan mereka dan berhasil menjadi ahli yang tak tertandingi. Aku mengatakan hal-hal ini untuk memastikan bahwa kamu tidak membuat kesalahan bodoh seperti yang kamu lakukan hari ini. Kekuatanmu lemah, dan aku yakin kejadian seperti hari ini akan terulang kembali. Tapi aku yakin tidak ada yang mau pengorbanan Ye Guhan menjadi tidak berharga. Apakah kamu mengerti kata-kataku? Jun Mo Xie bersenandung sebentar. Dia kehilangan minat untuk melampiaskan perasaannya. Jun Mo Xie berjalan ke kursi dan bersandar ke kursi itu. Lalu, dia menutup matanya. Dia kemudian berkata dengan tidak sabar, "Jangan membantah kebenaran yang aku katakan kepadamu. Percuma saja, mungkin ada gunanya jika kamu yakin bahwa kamu dapat menggunakan logika omong kosong itu untuk meyakinkan musuh. Jika tidak, maka diamlah. Tuan muda ini telah bekerja keras terlalu lama. Aku perlu istirahat." Ketiga wanita itu memerah karena marah pada awalnya. Kemudian, mereka menyadari bahwa kata-kata Jun Mo Xie sangat masuk akal meskipun sangat sulit untuk didengar. Mereka tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala dan merenungkan kata-katanya. Dugu Xiaoyi membunyikan mulutnya dan berbalik. Dia kemudian mendengus dan memberikan pandangan angkuh. Dia mengerutkan hidung dan bergumam, "Kamu sangat tidak masuk akal. Kapanpun aku merasa kesal, aku mencabut pisau itu. Rasanya seperti sedang melihatmu." Lalu tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat datang dari luar. Pada awalnya, sepertinya monster seukuran gajah sedang menginjak dengan liar ke arah mereka. Kecepatan kemajuannya menakutkan. Itu tidak terlalu cepat, itu sangat lambat. Ketiga wanita itu saling memandang. Mereka tersentak. Kemudian, mereka mendengar suara memanggil dari luar. "Aku katakan tuan muda, kamu sengaja membuat aku lari dengan kaki patah. Kasihan aku pasti berkeringat sekitar 5 kilogram dalam perjalanan ini. Apa yang begitu penting sehingga kamu meminta obat-obatan ini begitu mendesak? Selain itu, mengapa aku perlu membawanya secara pribadi? Aku pantas mendapatkan suguhan khusus untuk ini. Ayo pergi ke Spirit Folk Lake siang ini." "Hehe, pikirkan saja tentang wanita berbedak dan lembut itu, saudaraku." Mulutku berliur memikirkan mereka. Aku ingin mencari beberapa di antaranya, dan kemudian aku akan mencoba trik. Jika kamu tidak membayarnya, kamu tidak membayarnya. Memang, tuan muda adalah seorang jenius sejati. Adik kecil ini mengagumi kamu. Dia membungkuk di depanmu. Tak perlu dikatakan siapa pendatang baru itu. Warna wajah para wanita di dalam ruangan berubah menjadi dasar broiler. Gelap dan menakutkan. Wajah ketiga wanita itu menunjukkan niat yang sama secara bersamaan, niat pembunuhan. Itu adalah niat yang sangat menindas. Tuan muda keluarga Tang menyeret perut besarnya ke ambang pintu saat dia terengah-engah. Itu disertai dengan suara keluhan dan sanjungan. Dia kemudian mengeluarkan gas dengan sangat keras. Dia hampir tidak bisa menahan perutnya dengan tangan saat dia akhirnya melangkah masuk. Tiba-tiba, dia terkejut melihat ketiga wanita muda itu menatapnya dengan ganas. Dia menelan seteguk air liur dan membiarkan perutnya pergi. Kemudian, dia melihat sekeliling tempat itu dengan cara yang terganggu dan mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Dia melepaskan obat-obatan itu dan menumpahkannya di tanah. Kemudian, dia dengan cepat berlari dan pergi. Otherworldly Evil Monarch. Bab 272. Judul, Master Berdarah Dingin. Ketiga wanita itu setuju untuk menangkap gendut Tang dan kemudian dengan gesit menerkamnya. Kecepatan Tang Yuan tidak sebanding dengan ketiga wanita itu. Sun Xiaomei mencengkeram telinganya dan menyeretnya kembali. Gendut Tang terus-menerus memohon belas kasihan saat dia mengalami penganiayaan. "Baiklah Gendut Tang, kamu mencoba membujuk Tuan Muda Jun untuk pergi ke tempat yang ditinggalkan itu bersamamu. Aku akan menghilangkan lemak dari tubuhmu hari ini. Beraninya kau menyebut gadis-gadis itu?" Sun Xiaomei memimpin saat ketiga wanita itu mulai menghujani Tang yang gemuk. Mereka bahkan menginjaknya, tepat di depan Jun Mo Xie. Masing-masing dari mereka telah mengumpulkan amarah. Gendut kemudian tiba pada saat yang genting. Dia praktis adalah karung tinju yang sudah jadi bagi mereka untuk melampiaskan amarah mereka. Akan sia-sia jika mereka tidak menggunakannya untuk tujuan yang telah ditentukan. Terutama ketika mereka bahkan memiliki alasan yang masuk akal untuk mengeksploitasi. Air mata dan ingus mengalir di wajah gemuknya, tubuhnya yang gemuk, wajahnya yang gemuk dan tangannya yang montok. Dia tidak bisa menghitung berapa kali dia dipukul. Dan wajahnya berubah dari putih menjadi hijau, menjadi ungu dan kemudian hitam dalam sekejap. Dia mengeluarkan jeritan yang menghancurkan bumi.
Gendut tak henti-hentinya meminta Jun Mo Xie untuk mengasihani dia dan menyelamatkan adik laki-lakinya dari kuali berapi itu. Namun, dia tidak menerima balasan. Menempatkan Gendut Tang dengan benar, tampaknya membutuhkan banyak usaha. Ketiga wanita itu terengah-engah. Mereka berhenti ketika mereka ingat bahwa pelaku utama sedang duduk di samping. Mereka menyadari bahwa mereka baru saja menangkap kesempatan untuk melampiaskan semua kecemasan mereka yang terpendam. Tang Yuan juga bangun. Dia kemudian terus mengeluh untuk sementara waktu. Jun Mo Xie, aku tidak mengharapkanmu. Ketiga wanita itu tiba-tiba tutup mulut. Ini mengakibatkan keheningan total di seluruh ruangan. Tempat di mana Tuan Muda Jun duduk kosong. Keempat orang itu dengan bodohnya mencari Jun Mo Xie di kamar. Mereka tidak menyadari ketika Tuan Muda Jun menghilang. Bahkan obat herbal yang berjatuhan pun hilang. Tindakannya sangat cepat. Kakek Tang menerima kabar dari istana. Cucu tertuanya, Tang Yuan akan pergi ke sana keesokan paginya dan bertemu dengan kaisar. Tang Wanli tidak menyadari mengapa cucunya dipanggil, tetapi sangat sulit untuk menolak perintah kaisar. Oleh karena itu, dia mengirim seseorang ke kediaman keluarga Jun untuk membawa pulang cucunya yang pernah diusir. Tuan Muda Tang sudah tertutup tanah saat itu. Namun, dia berterima kasih kepada para dewa di surga karena telah memisahkan dirinya dari lautan penderitaan yang dia alami. Dia dengan cepat melarikan diri dari tempat itu dengan kekacauan. Nyatanya, dia bahkan tidak mengganti bajunya. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang yang begitu besar pada kakeknya. Kakeknya telah menyelamatkannya dari kesulitan seperti itu. Kakeknya telah menjadi dewa di matanya. Langit perlahan menjadi gelap seiring berjalannya waktu. Lampu mulai berkedip di halaman keluarga Jun. Sebuah perjamuan telah diatur di ruang ante untuk menghormati para tamu mulia, Dugu Wudi dan Menteri Sun. Perjamuan ini memiliki standar yang sangat tinggi. Kakek Jun dan Jun Wuyi secara pribadi menemani para tamu. Namun, Jun Mo Xie telah lenyap seperti asap. Ketiga wanita itu mengertakkan gigi. Perut mereka membara karena amarah mereka, dan mereka sangat ingin menyelesaikan skor. Jun Mo Xie diam-diam muncul dari pagoda Hong Jun larut malam. Semua orang sudah pergi tidur saat itu. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu menuju ke kamar tidurnya. Ini sungguh lelucon. Aku tidak bersembunyi dari ketiga gadis konyol itu. Mengapa aku harus takut pada mereka? Aku bersembunyi hanya untuk menyiapkan resep untuk kamu, Guhan. Itu saja. Menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Bagaimana aku bisa menundanya? Dan obat ini membutuhkan sedikit waktu. Orang-orang ini pasti sudah perlu istirahat sekarang, bukan apa-apa untuk diributkan. Jun Mo Xie menghibur dirinya sendiri dengan anestesi yang telah dia persiapkan dalam setengah hari terakhir. Satu obat harus diminum, dan obat lain untuk digunakan secara eksternal. Jun Mo Xie masuk ke kamar tidurnya, dan mulai merawat tulang Ye Guhan yang terluka. Butuh banyak usaha tapi tulang rusuk yang patah di rongga dada Ye Guhan disatukan seperti sulaman. Mereka telah sepenuhnya dikendalikan pada saat dia selesai. Pakaian Tuan Muda Jun telah basah kuyup oleh keringat. Dia sangat lelah, dan tidak tahan lagi untuk duduk di punggungnya. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam. Ibuku sendiri tidak bekerja terlalu keras untukku. Lain kali aku harus bekerja seperti ini, aku akan mati sebelum melakukannya. Upaya ini telah setengah membunuhku. Tiba-tiba, Jun Mo Xie merasakan aura yang sangat misterius mengalir di sekelilingnya. Dia merasakan rambut di tubuhnya berdiri. Udara itu sendiri telah menjadi sedikit, dan mulai dipenuhi dengan aura ganas dan pembunuh. Suasananya terasa sangat dingin. Jun Mo Xie dengan cepat melihat ke atas. Dia menggigil ketika melihat aura spiritual yang menakjubkan tersebar di udara. Aura yang menghancurkan bumi dan panik dengan cepat naik ke atas kota Tianxiang. Itu kemudian meletus. Itu segera menempuh jarak sekitar 5 km. Aura ini dipenuhi dengan amarah dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Ya, sakit. Itu terlihat samar-samar. Tetapi siapapun yang merasakannya bisa merasakan bahwa orang yang menyebarkan aura ini sangat sedih. Ini adalah perasaan yang sangat tulus. Jun Mo Xie dapat memastikan bahwa orang yang mengeluarkan aura itu adalah ahli tingkat atas dan telah melampaui semua kompetisi. Namun, Hitman Jun menganggap pria ini nomor 2 dari dirinya sendiri. Namun, pria ini tampak lebih kuat dari Solitary Falcon dan Si Chang Xiao. Orang yang sangat kuat telah jatuh ke dalam kemarahan dan kesedihan yang luar biasa. Jun Mo Xie dengan gugup mulai merenung. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, suara gemuruh dan dingin bergema di langit dan memecah kesunyian malam. Kemudian berguling di kota seperti tsunami. Falcon Soliter.
Wen Changyu, datang dan hadapi aku, kalian berdua bajingan. Tiba-tiba, teriakan panjang, sunyi dan marah terdengar dari langit. Dan itu mengejutkan semua orang. Banyak orang biasa tinggal di ibu kota di bawah. Namun, suara yang bergema sepertinya tidak memiliki kekhawatiran. Selain itu, tidak perlu merasa was-was pada larut malam ini. Oleh karena itu, orang itu berteriak dengan keras dengan mengalirkan aura misterius dari seluruh tubuhnya. Cara panggilan yang mengesankan itu sudah cukup untuk mengejutkan semua makhluk di tanah di bawah langit ini. Lolongan panjang terus bergema, sepertinya auman naga. Ini mengguncang tanah sekitarnya saat kota Tianxiang bergema dengannya. Itu terus bertahan, meski tidak lebih lama lagi. Suara itu tampak tidak tergesa-gesa namun bumi menghancurkan. Sepertinya sungai telah turun ke belakang, dan orang yang tak terhitung jumlahnya yang berlayar itu meraung serempak. Semua orang dibangunkan dari tidurnya. Bahkan mereka yang tidur nyenyak bukanlah pengecualian. Tidak ada yang bisa mendengar apapun karena telinga mereka penuh dengan suara bergema itu. Seorang pria kurus, berpakaian hitam, berdiri di atap aula permata megah. Suaranya yang menderu-deru penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dan aura pembunuh yang kuat, merusak dan kejam. Kamu memiliki nyali untuk membunuh murid-muridku. Apakah kamu tidak punya nyali untuk menghadapiku? Falcon Soliter, Wen Changyu. Apakah kamu sudah mati? Jangan berani-berani bertindak seperti pengecut. Pria berpakaian hitam itu mengeluarkan teriakan yang lebih kuat kali ini. Banyak orang yang berada di dekatnya mengalami gangguan pendengaran setelah mereka mendengar raungan ini. Dalam sekejap telinga mereka berlumuran darah. Sepertinya telinga mereka pecah karena suara keras ini. Dua raungan berbeda terdengar, satu dari istana kekaisaran, dan yang lainnya dari kediaman Jun. Ketiga raungan ini bergema di langit dan bertabrakan satu sama lain. Tiba-tiba, tekanan dari raungan sebelumnya mulai mereda. Bang! Sosok seperti seekor burung besar muncul di halaman kecil Jun Wei dan tiba-tiba terbang. Itu mengeluarkan raungan keras dan tanpa akhir saat itu melonjak ke atas. Dia naik lebih dari 30 meter di langit, dan kemudian berputar di langit seperti elang yang naik ke tingkat ke-9 dari surga. Kemudian, dia berbalik ke arah aula permata megah dan terbang ke arahnya. Master Lei Wu Bei berdarah dingin. Kamu akhirnya tiba, anak nakal. Aku sudah lama menunggumu. Falcon Soliter tertawa keras saat dia terbang seperti meteor. Aku melihat bahwa binatang berdarah dingin ini telah tiba. Tapi mengapa master peringkat kelima dari 8 master agung datang ke sini? Raungan tak terputus lainnya juga bisa didengar. Itu bergema dari istana kekaisaran. Senior Lei dan Senior Falcon. Kamu sudah sampai. Adikmu Wen Changyu menyambut kalian berdua. Wen Changyu adalah Tuan Wen dari istana kekaisaran. Suaranya sangat tidak normal. Itu sangat lembut dan sepertinya tidak terburu-buru. Itu rupanya dipancarkan tanpa usaha apapun. Namun, suaranya yang lembut entah bagaimana mampu menyaingi suara galak kedua seniornya. Itu jelas terdengar dan tidak tampak tenang oleh mereka. Jelas bahwa Tuan Wen tidak sekuat kedua master itu, tetapi dia sangat dekat dengan mereka dalam hal tingkat suannya. Ketiga pria itu berdiri di atap aula permata megah. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di langit di atas mereka. Angin bertiup melewati jalan-jalan yang bersilangan di antara rumah-rumah. Jubah dari ketiga pria itu berkibar kencang tertiup angin. Sepertinya dewa dari surga tingkat 9 telah turun ke dunia fana. Anehnya, master berdarah dingin, Lei Wu Bei, secara pribadi telah tiba. Itu adalah pemandangan untuk dilihat. Orang tua ini memiliki total 10 murid. 4 dari mereka tewas. 3 dari mereka tidak bisa disembuhkan. Dan sisanya terluka, dan belum pulih. Orang tua itu menjadi gila karena marah setelah dia melihat ini. Itu akan menjadi tawaran yang bagus jika mereka telah membunuh target kekaisaran mereka. Tapi ternyata tidak. Oleh karena itu, dia bergegas untuk melihat semuanya. Hitman Jun tahu bahwa Lei Wu Bei adalah master berdarah dingin yang tiada taraf. Namun, Jun Mo Xie tidak merasakan rasa takut di dalam hatinya saat mendengar suaranya. Sebagai gantinya, dia dengan cepat mengaktifkan pelarian Yin Yang dan mengikuti di belakang Solitary Falcon. Bahkan, dia mengikutinya dari dekat. Dia tidak mundur satu langkah pun. Jun Wei berjalan ke kamar Jun Mo Xie dengan susah payah. Jubah birunya berkibar tertiup angin. Namun, dia hanya menemukan Ye Guhan di sana. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Jun Wei tidak bisa menahan senyum. Metode keponakannya pasti melampaui surga. Namun, keberaniannya sama mengesankannya. Perawakan Lei Wu Bei tinggi. Langit belum menyala, dan permulaannya masih berkilauan.
Sebaliknya, bumi benar-benar gelap. Namun, mata Lei Wubei bersinar menembus kegelapan itu dengan cahaya dingin tanpa ampun. Tetapi jika seseorang memeriksanya dengan hati-hati, mereka akan melihat bahwa matanya dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertahankan. Dia memiliki reputasi sebagai master paling berdarah dingin. Namun, 3 dari 10 muridnya telah cacat permanen, sementara 4 lainnya terbunuh. Ini adalah pukulan besar bagi ahli berdarah dingin yang kuat itu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia permisi. Mungkin tidak ada yang bisa memaafkan ini. Lei Wubei telah melatih 10 ahli Sky Swan secara bersamaan. Itu dianggap pencapaian yang luar biasa. Selain itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibanggakan oleh para master agung lainnya. Namun, dia telah kehilangan 2/3 dari 10 murid aslinya dalam waktu 1 bulan. Bahkan jika kultivasi mereka tidak berada di level Sky Swan, dia tidak akan bisa berdamai dengannya. Tuan Muda Jun mengikuti di belakang Solitary Falcon. Namun, dia sedang tidak mood untuk memahami kesedihan dan kemarahan Lei Wubei. Tapi, dia mendapati dirinya menyaksikan fenomena yang sangat menarik, atau mungkin bisa disebut perasaan yang luar biasa. Selain itu, ini adalah sesuatu yang dia perhatikan setiap kali dia bertemu dengan ahli top dunia ini. Si Chang Xiao, Solitaire Falcon, Lei Wubei, Master Kekaisaran Yutang, Fei Mengchen, 3 tetua spirit Swan dari perak kota badai salju, Tuan Wen, dan bahkan 2 binatang raja dari hutan Tianfa. Meskipun tidak terlalu jelas bagi Tuan Wen, tetapi melihat orang-orang dari kekuatan Solitaire Falcon dan seterusnya, dapat diketahui bahwa para ahli tertinggi ini memiliki satu karakteristik yang umum di antara mereka. Mereka semua kesepian. Otherworldly Evil Monarch. Bab 273. Judul, Kemarahan Seorang Master Agung. Betul sekali, kesepian. Tampaknya dimanapun mereka berdiri dan tidak peduli berapa banyak orang yang berdiri di samping mereka selalu sangat kesepian. Mereka tidak cocok dengan lingkungan mereka. Tampaknya mereka sendirian dalam lingkup langit dan bumi yang tak terbatas ini. Kesepian seperti itu memang heroik. Namun, ada perasaan sedih di sana. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk menjadi master yang tiada taraf? Atau apakah ini yang mereka sebut kesepian di puncak? Jika seseorang mencapai level mereka, akankah seseorang juga kesepian seperti mereka? Namun, aku yakin bahwa jika aku berbicara tentang kesepian, aku telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dari mereka. Junmo Xie mendengus dingin. Aku tidak bisa membandingkan denganmu dalam hal kekuatan, tapi aku jauh lebih kesepian darimu. Junmo Xie merenung sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba melihat beberapa bayangan. 2 orang lagi naik ke atap. Janggut putih mereka mengambang tertiup angin, dan ekspresi mereka bermartabat. Para pendatang baru tidak lain adalah tetua ketiga dan ke-9 kota Blizzard Perak. Kedua senior menghormati kita dengan kehadiran mereka. Senang sekali memiliki tetua Brother Wen di grup kita. Silver Blizzard City-ku benar-benar merasa terhormat. Mengapa kita tidak pergi ke bawah dan minum teh? Tetua ketiga menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dia bisa melihat bahwa ketiga pria itu memiliki belati ditarik melawan satu sama lain. Dia tahu kata-katanya tidak cocok untuk lingkungan ini. Namun, dia tetap meminta mereka untuk mengikutinya ke aula permata megah. Tidak ada yang ingin kehilangan dukungan Silver Blizzard City. Karena itu, dia memasang wajah pemberani dan mengundang mereka masuk. Lei Wubei sangat sedih. Dia tersenyum panjang, tapi kemudian mengabaikan permintaan tetua ketiga. Dia kemudian berteriak, Falcon Solitaire, murid ke-6ku menderita patah tulang yang parah dan tendon robek. Dia telah cacat seumur hidup. Kenapa kamu melakukannya? Wajah tetua ketiga dipenuhi dengan rasa malu. Kekuatannya tidak sebanding, tapi dia adalah perwakilan Silver Blizzard City. Sikap Lei Wubei membuat tetua ketiga sangat marah. Namun, dia menahan amarahnya karena dia bisa melihat kesedihan Lei Wubei yang jelas dan ekspresi sangat gila. Solitary Falcon tertawa dengan sikap yang bersahaja. Mengapa kamu begitu marah, kakak Lei? Dia hanyalah seorang murid. Tuan tua ini membantunya, dan memberinya pelajaran sebagai penggantimu. Kamu memiliki 10 murid. Seseorang yang menjadi lumpuh seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Dan dia adalah satu-satunya di antara murid kamu yang belum mencapai alam Sky Swan. Aku membuang sampah yang mengganggu namamu. Aku sudah membuang sampah untukmu. Aku sungguh menghindarkanmu dari rasa malu. Hahaha. Ki yang ganas muncul di dalam tubuh Lei Wubei. Sepertinya ada arus bawah yang tak terlihat di tubuhnya, dan itu perlahan naik.
Dia menatap soliter Falcon. Matanya menunjukkan peningkatan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia mengangguk perlahan, lalu berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, sangat baik, Falcon Soliter, kamu tidak layak menyebut diri kamu master dari generasi senior. Kamu menyerang anggota generasi muda. Kamu pasti malu pada dirimu sendiri. Falcon Soliter mendengus dan memandang Lei Wubei dengan jijik. Dia mencibir. Apakah kamu akan membalas dendam muridmu? Kalau begitu, ayo Lei Wubei. Aku telah menunggu 30 tahun untuk kesempatan ini. Aku sudah lama merasa peringkatnya salah. Lei Wubei menekan emosinya dan tersenyum. Aku tidak terlalu khawatir tentang itu. Soliter Falcon, yang sangat menarik untuk ku ketahui adalah bagaimana muridku menyinggung kamu? Apa yang membuatmu melakukan perbuatan jahat ini meski menyadari identitasnya? Falcon Soliter menjawab dengan dingin. Apakah dia berani menyinggung perasaanku? Dia hanya tidak menyenangkan mataku. Apakah alasan ini cukup, Lei Wubei? Solitary Falcon, si Chang Xiao dan yang lainnya telah memperebutkan Suan Core. Murid ke-6 Lei Wubei telah menyelinap dalam upaya untuk mencuri Suan Core dari Solitary Falcon. Dan dia hampir berhasil. Ini telah menyebabkan rasa malu yang luar biasa bagi Solitary Falcon. Namun, bagaimana dia bisa mengakuinya sekarang? Selain itu, tidak mungkin Solitary Falcon akan menjelaskan apapun kepada master berdarah dingin itu. Terutama mengingat nada arogan di mana Lei Wubei menanyakan pertanyaan itu padanya. Tuan yang sombong tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Kekuatan adalah satu-satunya kebenaran di dunia ini. Ini alasan yang bagus, yang sangat bagus. Soliter Falcon, aku akan mengingat alasan ini. Lei Wubei tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian mengubah arah pandangannya dan berbicara kepada Wen Changyu dengan suara yang bermartabat. Kakak Wen, kamu di sini? Kamu tinggal di kota Tianxiang? Wen Kenyu tersenyum lembut. Master Lei sangat tanggap. Wen telah tiba untuk melindungi kontrak suci dengan kekaisaran. Lei Wubei menutup matanya. Matanya sangat berbinar dan menjadi suram. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan mereka mulai memancarkan semburan cahaya berwarna hijau yang dingin, beracun, dan menyedihkan. Rasanya seolah-olah ada angin jahat dan mengganggu di sekitar mereka. Angin ini seolah meneriakkan penderitaan di hatinya. Dia berbicara dengan cara yang sangat dingin. Kakak laki-laki Wen Changyu, melindungi perjanjian bukanlah pembenaran yang tepat untuk membunuh 4 muridku. Menjaga perjanjian tidak berarti kamu dapat bertindak tidak bermoral. Wen Changyu mendongak ke langit dan menghela nafas pelan. Jejak kemarahan melintas di wajahnya. Lei Wubei tidak dalam posisi untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Selain itu, dia bertindak dengan cara yang kuat dan sangat tidak masuk akal. Namun, Tuan Wen mengingat tugasnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan entah bagaimana berhasil menahan amarahnya. Dia merenung sejenak dan kemudian menundukkan kepalanya. Dia kemudian memandang Lei Wubei dengan acuh tak acuh. Tuan Lei, aku tidak membunuh muridmu. Suara Wen Changyu tenggelam. Aku harus berbicara dengan Master Lei karena kamu telah mempertanyakan dan mengejek. Tapi aku hanya akan menjelaskan ini kepadamu sekali. Apakah kamu percaya atau tidak? Atau menerimanya atau tidak? Lei Wubei terdiam beberapa saat. Dia kemudian menjawab dengan dingin. Ketika kakak Wen mengatakannya seperti itu, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Suaranya masih dingin, tapi semburat pembunuhan di dalamnya sepertinya telah berkurang. Suaranya kemudian menjadi lembut. Jika kakak Wen memberitahuku, kamu bisa pergi kapan saja. Tapi lalu siapa yang membunuh murid-muridku? Bisakah kamu memberitahuku, kakak Wen? Jika kakak laki-laki bersedia menerima pertanyaan aku dan mengatakan yang sebenarnya, maka Lei Wubei akan meminta maaf atas perilakunya. Lei Wubei melepaskan tangannya dari lengan bajunya dan menyimpannya di sisinya sebagai tanda persahabatan. Lei Wubei adalah seorang master besar. Murid-muridnya telah dibantai. Namun, dia berbicara dengan cara yang sangat bermartabat dan mau mendengarkan logika. Itu akan dianggap sangat terpuji bahkan jika lawannya adalah ahli spirit Suan seperti dirinya. Asal dan kekuatan pria itu cukup misterius. Tuan Wen juga sangat tertarik padanya. Sangat disayangkan bahwa ini sangat kacau dan membingungkan. Sedemikian rupa sehingga Wen yakin bahwa dia yang menyalahkanku. Senyuman singkat namun cerah menyebar di wajah Wen Changyu. Dia tidak tampak malu. Senyumnya seperti awan di hadapan angin hambar. Sepertinya masalah itu sembrono dan tidak penting. Dan sekarang aku melihat Master Lei secara pribadi berangkat untuk menemukan orang itu. Tapi Wen tidak berdaya dan rela mengakui kekalahan.
Terima kasih banyak untuk ini, Kakak Wen. Mata Lei Wubei bersinar dengan cahaya dingin saat dia menangkupkan tangannya. Lakukan sesukamu, Kakak Wen. Banyak permintaan maaf untuk masalah hari ini. Wen Changyu tertawa dan menangkupkan tangannya sebagai balasan. Kamu sangat mulia. Aku berharap dapat melihat kamu lagi. Wen memiliki beberapa tugas mendesak. Mohon maafkan aku. Dia menangkupkan tangannya lagi. Dan kemudian, dia tersapu seperti daun mati tertiup angin kencang. Dia terbang ke langit. Tubuhnya yang ramping tampak seperti selembar perkamen. Dia terombang-ambing di udara untuk beberapa saat, lalu menghilang tanpa jejak. Tuan Muda Jun telah menonton secara rahasia. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam hatinya tanpa henti. Penjelasan senior ini sangat jelas. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Bukankah ini terlalu mudah? Dan bagaimana Master Darah Dingin Lei Wubei bisa diyakinkan dengan begitu mudahnya? Orang lain hanya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melakukannya. Dan yang mengejutkan, Master peringkat kelima dari 8 Master Agung ini diyakinkan olehnya? Apakah Tuan Wen tidak mampu berbohong? Atau apakah dia terlalu pandai menipu? Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jun Mo Xie memahami satu hal saat dia mengutuk dalam hatinya. Orang-orang pada tingkat kultivasi seperti itu tidak perlu berbohong. Tidak mungkin mereka takut pada apapun setelah mencapai level seperti itu. Namun, penjelasan ini masih terasa aneh. Penjelasan itu seharusnya tidak memotongnya bahkan jika itu adalah kesalahpahaman. Penjelasan itu terlalu lemah. Sikap Solitary Falcon juga tidak jauh berbeda. Lei Wubei benar-benar mempercayai penjelasan Wen Changyu. Selain itu, sikap Master Berdarah Dingin terhadapnya sama sekali berbeda. Sepertinya Lei Wubei tidak punya pilihan selain setuju dengan Wen Changyu bahkan jika dia tidak memberikan penjelasan yang tepat. Dan sepertinya ini ada hubungannya dengan identitas Wen Changyu. Tingkat Suan Tuan Wen lebih rendah dari Lei Wubei. Namun, tampaknya pria itu hanya memberikan penjelasan karena dia tidak ingin merendahkan Master Berdarah Dingin. Apakah pria itu dari tempat itu? Perhatian Jun Mo Xie beralih ke kata-kata itu saat dia merenung di dalam, tapi di mana tempat itu? Bagaimana Lei Wubei, anggota dari 8 Master Agung, tampak takut padanya? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka? Lei Wubei lalu berbalik menuju Solitary Falcon. Dia menarik tangannya dan mendengus dingin. Sekarang hanya kita berdua, Solitary Falcon. Kemudian, dia tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya dengan marah ke arah tetua ketiga dan ke-9. Dia kemudian berteriak, masalah ini bukan urusanmu. Silver Blizzard City tidak memiliki kualifikasi untuk terlibat dalam masalah ini. Seolah-olah angin kencang berteriak ke arah mereka. Tetua ketiga dan ke-9 dibiarkan kesakitan. Mereka sangat marah dengan ini, tetapi orang lain jauh lebih kuat. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menangkupkan tangan, melompat ke dalam angin kencang dan menghilang. Namun, pikiran mereka menyanyikan lagu yang berbeda. Mari kita lihat apakah kamu berani bertingkah sombong ketika lebih banyak orang dari kota perak kita datang. Solitaire Falcon tertawa. Tubuhnya yang tinggi terangkat ke udara seperti elang saat dia mencibir. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan muridmu. Jadi, kamu ingin membalas dendam? Ikuti aku. Lei Wubei berteriak. Sepertinya 1000 hantu melarikan diri dari gerbang neraka. Tubuhnya perlahan naik ke udara. Dia mengikuti Solitary Falcon dari dekat, dan kemudian menghilang bersamanya dalam sekejap mata. Bima sakti menerangi malam seperti sungai yang dingin dan berbintang. Jun Mo Xie mengaktifkan pelarian Yin Yang dan mengikuti mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa kekuatan Master berada di liga tersendiri. Jun Mo Xie telah mengaktifkan tingkat tertinggi dari Yin Yang Escape. Namun, sangat berat baginya untuk mengimbangi mereka. Jun Mo Xie adalah seorang ahli dalam membuntuti secara diam-diam. Dia yakin bahwa tidak ada seorang pun di kota Tianxiang yang akan berhasil menggantikannya. Dan itu termasuk Tuan Wen yang misterius. Gerakan seperti burung Solitaire Falcon adalah yang tercepat di benua Xuan-Xuan. Selain itu, Solitary Falcon yakin bahwa dia adalah salah satu yang terkuat di antara 8 Master Agung. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menunjukkan otoritasnya kepada Lei Wubei. Lei Wubei jelas tidak berani mengabaikan ini. Oleh karena itu, kedua individu tersebut segera memulai kompetisi Swiftness. Kedua pria itu hanya bertukar pertempuran kata-kata setelah mereka bertemu. Namun, mereka telah mencapai ambang persaingan yang begitu sengit. Suara melingkar dari auman mereka sepertinya merupakan ronde pertama. Namun, tampaknya kultivasi Solitaire Falcon sangat kurang dalam hal itu.
Tapi sepertinya kecepatan adalah ronde kedua kompetisi mereka. Otherworldly Evil Monarch. Bab 274. Judul, dengan sengaja mengaduk masalah. Oleh karena itu, Solitary Falcon dan Lei Wu Bei bergegas dengan kecepatan tinggi menuju medan perang. Mereka mengerahkan semua upaya mereka karena takut kehilangan muka. Xuan Qi dari Solitary Falcon bahkan mulai menghasilkan gelombang suara saat dia terbang. Kecepatan selalu menjadi domain keunggulannya. Dia tidak bisa membiarkan Lei Wu Bei mengalahkannya. Lei Wu Bei datang untuk membalas dendam murid-muridnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan kekuatannya dipandang rendah. Oleh karena itu, dia mengejar Solitary Falcon dengan kekuatan penuh. Dari perspektif ini, Yin yang escape Junmo Xie layak disebut tangguh dan mencengangkan. Namun, khasiatnya masih sangat dangkal. Dia belum membuka misteri pelarian Yin Yang. Jadi bagaimana dia bisa bersaing dengan dua tuan yang kuat itu? Namun, dia mampu mengimbangi kedua master besar itu. Ini adalah fakta yang mengguncang dunia dan mencengangkan mengingat usia dan tingkat kultivasinya. Bayangan kedua pria itu berkedip dari belakang ke belakang seperti meteorit yang jatuh. Mereka menyeberang dari rumah ke rumah, dan segera berada di luar kota. Mereka kemudian menghilang ke tanah terbuka yang luas. Kota itu tidak bisa dianggap kecil karena jutaan orang tinggal di dalamnya. Namun, dua tuan ini telah menyeberang dari pusat kota dalam beberapa saat. Junmo Xie memperhitungkan bahwa bahkan pesawat tempur F4 dari kehidupan sebelumnya tidak bisa menyamai kecepatan ini. Tuan muda Jun merasa sedikit putus asa saat melihat kedua pria itu menghilang dari pandangannya. Orang-orang yang dia ikuti berhasil menghindarinya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya hal seperti ini terjadi padanya. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia mengangkat matanya. Memang itu pasti takdir. Aku datang ke sini pada malam hari ini, dan baru saja berhasil melepaskan diri dari insiden yang sangat mengganggu. Dan sekarang aku di sini sekali lagi, di tengah malam. Apakah tempat ini ada hubungannya denganku? Junmo Xie melihat sekeliling untuk mengkonfirmasi kesimpulan ini. Tempat ini adalah pedesaan yang tidak berpenghuni. Itu dikelilingi oleh hutan lebat dan berkabut, sangat cocok untuk membunuh seseorang. Dia berdiri di atas puncak pohon. Angin membelai dia saat perlahan bersiul. Junmo Xie merasa puas untuk sementara waktu. Bahkan, dia malah merasa heroik. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk bernyanyi, untuk memakai gaun dan melangkah melintasi hutan yang tertutup salju. Oh, amarah untuk berlari seperti air. Oh, Suara nyanyian nyaring ini tidak pernah keluar dari tenggorokannya. Tiba-tiba, dua ledakan keras meledak dari tengah hutan. Mereka menenggelamkan bagian hutan itu seperti tsunami. Ombaknya sama mengesankannya dengan pegunungan. Aku pikir kedua orang tua bodoh itu telah pergi jauh. Tapi sepertinya mereka mulai bertarung di suatu tempat di dekat sini. Tampaknya wilayah ini tidak hanya menarik bagiku, tapi juga mereka. Area yang luar biasa. Pohon yang tak terhitung jumlahnya dimiringkan dengan paksa ke arah yang berlawanan. Area itu bergema dengan suara gertakan. Tampaknya batang pohon itu akan patah setiap saat. Dia telah berdiri di atas puncak pohon, dan merasa sangat nyaman dalam suasana ini. Faktanya, dia hampir membongkar sebuah lagu. Tapi Tuan Muda Jun tiba-tiba bergoyang dan turun. Dia kemudian mengutuk dalam hati. Bajingan tua ini tidak memiliki daya tarik apapun. Tidakkah mereka tahu bahwa pertempuran membutuhkan anugerah? Kemudian dia diam-diam melihat ke arah bagian dalam hutan. Kesempatan untuk menonton pertarungan antara master seperti itu sangat jarang. Solitary Falcon dan Lei Wu Bei berdiri berhadapan di tengah hutan. Jarak mereka sekitar 30 meter. Tanah di antara kedua pria itu menjadi sangat mulus. Tadi ada pohon besar di sana. Namun, itu diam-diam hancur dan menghilang selamanya karena ledakan yang disebabkan oleh Xuan Qi yang bertabrakan. Saat ini, ruang itu tampak lebih mulus daripada lantai lapangan basket dari kehidupan sebelumnya. Pengerjaan yang luar biasa. Kenapa kedua binatang ini tidak memperbaiki jalan? Mereka harus pergi ke daerah pegunungan terpencil dan membangun jalan raya. Ini bahkan lebih halus daripada pekerjaan penggiling jalan. Dan itu jauh lebih nyaman. Jalan ini sangat mulus sehingga bisa digunakan untuk balapan cepat. Sungguh sia-sia bahwa tidak ada yang bisa memanfaatkan keahlian mereka dengan baik di area ini. Bidang ki yang tak terlihat tersebar di antara kedua petarung. Bagian belakang kepala Solitary Falcon ditutupi dengan rambut acak-acakan. Rambutnya seakan terangkat seolah terbawa angin. Lei Wu Bei berdiri di hadapannya. Namun, dia tidak bergerak satu inci pun. Bahkan ujung bajunya tidak bergoyang.
Kedua pria itu menilai kultivasi siapa yang relatif lebih unggul. Falcon, kultivasi kamu telah berkembang pesat selama bertahun-tahun ini. Lei Wubei mendengus dingin. Aku tidak bisa bersaing denganmu dalam hal kecepatan, tapi level suanmu jauh di belakangku. Kamu harus jujur di depan aku. Apakah begitu? Belum tentu. Falcon soliter tiba-tiba melompat tinggi dan melayang ke udara. Dia seperti pegas bertekanan tinggi yang tiba-tiba pulih. Seluruh tubuhnya seperti lembing yang telah didorong langsung ke langit. Suan Qi dari Master Solitary Falcon yang mengesankan sangat kurang. Akan sulit baginya untuk melanjutkan jika dia mempertahankan posisinya. Selain itu, dia akan terlalu tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri jika dia jatuh ke bidang Qi Lei Wubei. Oleh karena itu, Solitary Falcon telah membuat keputusan yang cepat dan telah menembak. Dia telah menembus penghalang Qi Lei Wubei dalam prosesnya. Solitary Falcon memegang posisi terakhir di antara 8 Master Agung. Suan Qi-nya juga berada di level terendah di antara para Master itu. Ini adalah fakta yang terkenal. Faktanya, dia mungkin tidak akan pantas mendapatkan gelar Great Master jika dia dengan bodohnya melibatkan dirinya melawan salah satu yang lebih kuat. Masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, dan keunggulan terkuat Master Falcon tidak pernah menjadi Suan Qi yang kuat. Lompatan tinggi ini telah menembus batas asli Solitary Falcon. Dia telah melompat lebih dari 70 meter. Dia tampak seperti titik tidak jelas di langit malam. Lei Wubei mendengus dingin saat cahaya terang melintas di matanya. Dia mulai berputar di atas jari kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi mirip seperti gasing. Lalu tiba-tiba, tornado mulai muncul di sekelilingnya. Itu terdiri dari ki aneh yang benar-benar hitam mengilap. Pepohonan di sekitarnya, rumput dan tanah mulai bergulung dengan tornado ini. Saat jangkauannya semakin besar, kekuatannya juga meningkat. Raungan tajam, dan memekakkan telinga bergema di langit. Raungan sedih dan melengking turun seperti kilat. Bang, bang, bang. Suara ledakan sonik bergema dari langit saat Solitary Falcon mencapai batas kecepatannya. Gesekan antara tubuhnya, pakaiannya, dan atmosfer menyewakan udara. Ini telah menimbulkan suara yang begitu keras. Solitary Falcon mengulurkan tangan kanannya menjadi cakar saat dia menggerakkan tangan kirinya ke bahu. Pria itu sendiri sedang turun dari langit, tapi rambut panjangnya yang bersinar tegak lurus dengan tanah. Solitary Falcon menyerupai dewa perang yang jahat saat dia mengeluarkan panah menakutkan yang terbuat dari angin. Dia berteriak keras saat melepaskannya ke arah Lei Wubei. Baik, datanglah. Lei Wubei berteriak dengan dingin. Tornado di sekelilingnya naik tajam dari tanah untuk bertemu dengan sosok hitam kuat di langit. Segera keduanya berhubungan. Ini menghasilkan suara ledakan yang keras. Dua kekuatan dahsyat itu menghilang dalam sekejap mata. Mereka tidak meninggalkan jejak. Solitary Falcon berdiri di depan Lei Wubei lagi. Cakarnya berubah dengan cara yang selalu berubah saat dia menyambar lawannya. Lei Wubei berteriak dengan kejam. Telapak tangannya ditutupi ki hitam. Dia menyambut serangan lawannya tanpa jejak ketakutan di matanya. Tangan kedua pria itu bentrok beberapa ratus kali dalam sekejap. Lalu, tiba-tiba terdengar suara bang yang nyaring. Tubuh Lei Wubei terbang menjauh, sementara Solitary Falcon tersandung mundur karena mundur. Retret terbang ini telah menciptakan jarak lebih dari 30 meter antara kedua pria itu. Telah terjadi ledakan hebat di tempat kedua kekuatan ini bentrok. Kedua pria itu mundur. Jun Moxie bersembunyi lebih dari 60 meter jauhnya. Namun, gelombang setelah ledakan telah sampai padanya. Faktanya, pohon tempat dia berdiri telah patah di bawah pengaruh ledakan. Itu adalah ledakan yang sangat besar dan mencengangkan. Hitman Jun telah mengamati pertempuran yang menentukan antara dua Great Master yang kuat dengan minat yang besar. Terlebih lagi, mereka adalah petarung top dunia ini. Dan dia telah membandingkannya dengan yang dari kehidupan sebelumnya. Ia merasa bisa belajar banyak dengan mengamati dari pinggir lapangan. Itu bisa membantunya menjadi lebih kuat. Dia baru saja menemukan tempat persembunyian lain ketika pohon itu patah. Tapi, itu pecah menjadi lebih dari 10 bagian. Jun Moxie tiba-tiba terlempar ke tanah. Dia jatuh keras dan berguling beberapa saat. Itu adalah insiden mendadak, dan dia tidak punya cukup waktu untuk pulih. Selain itu, dia mengeluarkan erangan rendah karena itu terjadi begitu tiba-tiba. Erangan ini memang sangat rendah volumenya. Namun, suara itu seperti sambaran petir bagi dua Master Agung. Seseorang telah memata-matai mereka, dan mereka berdua secara mengejutkan tidak menyadari kehadirannya. Kedua pria itu berteriak serempak. Siapa di sana? Keluar dan tunjukkan dirimu. Tuan Muda Jun tidak berani.
Dia menarik lehernya dan melarikan diri ke hutan. Dia pindah ke pohon lain saat dia mempelajari kontes antara dua pria dalam pikirannya. Dia bisa menentukan siapa pria yang relatif lebih unggul itu. Pertarungan baru saja dimulai, tapi dia bisa melihat bahwa Solitary Falcon bukanlah tandingan Lei Wubei. Aku takut aku harus menderita jika dia kalah. Ini seperti pertarungan antara dua orang yang sangat kaya. Yang satu bertarung dengan 1 miliar, sementara yang lain bertarung dengan 1,5 miliar. Kedua orang ini sangat kaya dari standar kekuatan dunia ini. Mereka sudah menghabiskan cukup uang. Tetapi sesuka mereka, mereka masih menghamburkan uang mereka. Namun, orang dengan 1,5 miliar akan menang jika kedua belah pihak berjuang sampai akhir. Lagi pula, dia lebih baik. Namun, Falcon ada di pihakku. Apakah aku hanya melihat tanpa daya saat dia dipermalukan? Kurasa aku akan memberi mereka sedikit masalah. Jun Moxie tiba-tiba memikirkan sebuah rencana. Dia mendengus dingin, suaranya penuh penghinaan. Dia lalu pindah lagi. Kedua sosok itu tiba-tiba pindah ke tempat dia mengerang dalam sepersekian detik. Namun, pelarian Yin yang sangat menakjubkan. Dia bisa bersembunyi tepat di depan mata kedua master. Kedua master agung itu benar-benar memeriksa daerah itu. Mereka saling memandang dengan cemas karena mereka tidak dapat menemukannya. Kedua pria itu sangat terkejut. Bagaimana seseorang bisa menyusup begitu dekat dengan mereka? Itu juga tepat di depan mata mereka. Tingkat suan pria ini sama sekali tidak di bawah mereka. Level suannya bahkan mungkin lebih unggul dari mereka. Siapa orang ini? Apa tujuannya? Saat itu, seseorang mendengus dingin. Sepertinya orang ini meremehkan mereka. Siapa yang begitu sombong? Falcon yang menyendiri tiba-tiba sadar. Dia kemudian mengutuk, Lei Wubei, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu datang dengan seorang pembantu. Aku muak denganmu. Ini adalah sikapmu, namun kamu menyebut diri kamu salah satu dari 8 Master Agung. Tutup omong kosongmu. Lei Wubei sangat marah. Aku bisa menangani kamu sendiri. Mengapa aku membutuhkan pembantu? Ini lelucon. Pria ini adalah penolongmu, bukan? Falcon, berhentilah menangis pencuri saat kaulah yang akan melakukan kecurangan. Aku akan memberimu pelajaran. Kedua pria itu saling mengutuk, tapi dalam hati mereka waspada. Yang satu mungkin lebih unggul dari yang lain, tetapi keunggulannya sangat terbatas. Namun, lawan mereka masing-masing dapat dengan mudah mengubah keadaan menjadi keuntungannya sendiri jika pria itu memiliki seseorang dengan kekuatan yang layak sebagai ajudan. Oleh karena itu, kedua pria itu dengan cepat memikirkan untuk mengakhiri pertarungan saat itu juga. Otherworldly Evil Monarch. Bab 275. Judul, Aku akan membalas dendam. Bahkan jika kamu memiliki pembantu, apa yang harus aku takuti? Elang soliter tertawa nakal. Dia mendengus saat tangannya berubah menjadi cakar cerah seperti elang. Lei Wubei, kultivasi suanmu memang sedikit lebih baik dariku. Dan aku akui ini. Namun, memenangkan pertempuran tidak hanya bergantung pada level suan ki. Tapi ini hari keberuntunganmu hari ini karena aku akan memberimu pelajaran penting. Orang tua ini telah menemukan langkah yang luar biasa. Langkahku akan membuat Master Agung kelima memakan tanah. Haha. Tubuh Solitary Eagle berakselerasi dan menjadi sangat tidak menentu saat dia tertawa. Tubuhnya tiba-tiba berubah bentuk menjadi burung setan dan hantu. Seluruh alam di bawah cakrawala tampak seperti melengking saat cakarnya menyatu dalam bentuk silang. Gerakan ini telah menimbulkan badai yang kuat. Cakarnya membentuk jaringan besar dari sudut kedap udara yang nampaknya bisa menembus melalui sudut manapun. Jika burung ini diduga adalah Falcon, maka ia tampak seolah-olah Ghost of a Falcon telah meluncurkan serangan. 9 cakar elang hantu. Falcon Claw yang luar biasa. Lei Wubei tiba-tiba berteriak memuji. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Gerakan ini telah menarik semua perhatiannya. Otaknya bahkan lupa melakukan serangan balik. Ci. Lei Wubei belum pernah melihat gerakan seni bela diri yang begitu fantastis sebelumnya. Langkah ini membuatnya benar-benar bingung. Cakar soliter Falcon menimbulkan 3 luka di tubuh Lei Wubei. Namun, Lei Wubei tidak takut. Meskipun dia tidak siap menghadapi serangan ini, dia dengan tenang mundur beberapa langkah. Soliter Falcon melolong saat dia berada di atas angin. Kemudian, dia melepaskan gerakan kedua. Supreme Master Solitary Falcon hanya mampu mempelajari 2 langkah pertama dari 9 cakar elang hantu. Keyakinannya meningkat saat langkah pertama menunjukkan hasil. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyerang dengan gerakan kedua saat setrika masih panas.
Bang, bang, bang. Suara ledakan terpancar dari tubuh Lei Wubei. Dia kemudian mengeluarkan raungan sengit dan mulai mengumpulkan jumlah Suan Qi yang melebihi jumlah di tubuhnya. Suan Qi mulai melonjak seperti tsunami. Lei Wubei adalah Master Agung kelima. Dia tidak bisa membiarkan dirinya didorong ke kondisi seperti itu saat melawan Solitaire Falcon. Dia tidak berusaha untuk menahan saat dia melepaskan jari berdarah dinginnya. Ada ledakan keras dan kedua pria itu tersandung mundur. Lei Wubei sangat terkejut ketika dia melihat dadanya dan melihat 5 cetakan telapak tangan berdarah. Kemudian, dia melihat ke atas. Apa nama dari teknik Falcon Claw yang luar biasa ini? Ada berapa langkah? Wajah Solitary Falcon memerah, dan dadanya naik turun dengan cepat. Dia menjawab dengan dingin. Bagaimana rasa teknik baruku? Ini disebut 9 cakar dari Ghostly Falcon. Sesuai namanya, ini memiliki 9 langkah. Bagaimana? Kamu menyukai pelajaranmu, ya? 9 langkah. Jadi gerakan luar biasa ini memiliki 9 langkah? 9 cakar dari Ghostly Falcon? Layak dengan nama Ghostly Falcon. Lei Wubei mengerang dengan depresi. Dia kemudian menambahkan, Solitary Falcon, kamu berbeda dari sebelumnya. Tuan tua ini tidak tertarik untuk menghabiskan waktu dengan kamu hari ini. Jadi aku membatalkan masalah ini untuk saat ini. Tapi aku akan menemukanmu kapanpun aku mau. Solitary Falcon tertawa terbahak-bahak. Kamu bisa mencari senior kamu kapanpun kamu ingin merasakan keterampilan baru dan uniknya. Solitary Falcon, kita berdua disebut Eight Great Masters. Jadi aku akan memberi kamu peringatan. Menjauhlah dari keluarga Jun. Lei Buwei mendengus. Keluarga Jun telah memprovokasi 2 entitas yang kuat. Dan sekarang mereka telah menambahkan tuan tua ini ke daftar itu juga. Tampaknya perlu mengambil tindakan terhadap mereka. Tuan tua ini tidak ingin melihatmu di sana saat dia memusnahkan seluruh keluarga mereka. Kalau tidak, aku ragu akan melepaskanmu juga. Hancurkan keluarga Jun? Mengapa? Solitary Falcon mendengus dingin. Mengapa Solitary Falcon harus mendengarkan omong kosong ini ketika dia bisa menyortir Lei Wubei dengan mudah? Dan kamu tidak akan menunda masalah ini jika kamu bisa melawan 9 cakar elang hantuku. Kamu tidak tahu bagaimana menyesal. Kamu selalu bertindak begitu sembrono. Lei Wubei mendengus sambil menundukkan kepalanya. Kemudian, tubuhnya bangkit dan tiba-tiba menghilang. Lei Wubei telah memutuskan untuk bertindak ketika dia melihat keanehan situasinya. Nine Claws of the Ghostly Falcon dari Solitary Falcon adalah gerakan yang sangat aneh dan tak terduga. Selain itu, setiap langkah lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia merasa sangat terancam dengan tindakan ini. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjadi pemenang seperti yang dia lakukan sebelumnya. Selain itu, Great Master dengan peringkat terendah dikenal karena kecepatannya. Oleh karena itu, akan sangat sulit bagi Lei Wubei untuk melarikan diri jika Solitary Falcon memiliki ajudan yang kuat untuk mendukung. Karena itu, Lei Wubei membuat keputusan cepat dan kabur. Solitary Falcon terdiam beberapa saat. Dia kemudian menghela nafas. Yah, hampir saja. Lawannya menduduki peringkat kelima di antara Great Eight Master karena suatu alasan. Tampaknya kedua petarung itu melakukan hal yang sama baiknya dalam pertempuran ini. Namun, Solitary Falcon sadar bahwa dia akan kalah. Nine Claws of the Ghostly Falcon miliknya memang sangat bermanfaat. Namun, dia pasti akan berada dalam situasi yang sulit begitu lawan meningkatkan output kekuatannya saat pertarungan berlangsung. Dia sudah mengikis dasar dari triknya dan hampir menghabiskannya. Namun, lawannya baru saja mulai melepaskan jari darah dinginnya. Langkah kedua dari Nine Claws of the Ghostly Falcon yang unik telah mendominasi untuk sementara waktu. Tidak ada lagi. Selanjutnya, telah terjadi kejadian misterius. Kedua pria itu telah mencari di seluruh pinggiran, tetapi belum dapat menemukan jejak kehadiran penonton ini. Kedua pria itu telah kehilangan semangat untuk bertarung setelah kejadian itu. Mereka takut nelayan akan menangkap kedua ikan aduan tersebut, dan nelayan memiliki keuntungan besar dalam situasi ini. Fakta ini tidak bisa dibendung. Seandainya kedua pria itu mengalami cedera serius selama pertempuran, pihak ketiga bisa masuk dan meraih kemenangan. Dia bisa menyerang dan membunuh Master Agung. Bagaimana mungkin dia bisa mencoba sesuatu yang gila? Siapakah orang yang sangat misterius ini? Karena itu, kedua pria itu memikirkan hal yang sama dan menyerah pada pertarungan. Aku khawatir aku akan dipermalukan jika aku tidak berlatih gerakan cakar Ghostly Falcon ini. Pemahamanku baru-baru ini tentang langkah kedua sangat penting. Lei Wubei jauh lebih kuat dariku. Dia benar-benar layak disebut master paling berdarah dingin.
Aku berterima kasih kepada orang yang membuat keributan itu. Terlepas dari niat yang mungkin dia simpan. Tampaknya dia perlu mempelajari lebih lanjut tentang 9 cakar elang hantu. Sangat penting bahwa dia segera menguasai gerakan itu tanpa penundaan. Solitary Falcon menghela nafas, lalu segera pergi. Tuan Muda Jun telah pergi sebelum dua Master Agung. Jun Moxie sangat marah pada saat itu. Hitman Jun sangat marah pada Lei Wubei. Benar, keluarga kita memang telah mendatangkan dendam dari dua organisasi yang kuat. Tapi itu tidak berarti bahwa siapapun bisa datang dan menginjak kita sesuka mereka. Kata-katanya yang tepat adalah, keluarga Jun telah memprovokasi dua entitas yang kuat. Dan sekarang mereka telah menambahkan tuan tua ini ke daftar itu juga. Tampaknya perlu mengambil tindakan terhadap mereka. Tuan tua ini tidak ingin melihatmu di sana saat dia memusnahkan seluruh keluarga mereka. Kalau tidak, aku ragu akan melepaskanmu juga. Hanya memikirkan kata-kata Lei Wubei telah membuat perut Jun Moxie terbakar. Ini adalah ancaman yang jelas bagi Solitaire Falcon untuk meninggalkan keluarga Jun. Sial, aku entah bagaimana menipu seorang Master Agung untuk datang dan melindungi di sisiku. Jadi bagaimana jika kamu adalah Master Agung kelima? Omong kosong, kamu hanyalah Master kelima, namun kamu berani melawanku? Bahkan jika kamu adalah Master besar, Yun Bei Chen. Apa yang dapat kamu lakukan? Aku akan membunuhmu. Kesempatan pertama yang kudapat. Kenapa menunggu kesempatan? Ayo main sekarang juga. Mari kita lihat siapa yang mengalahkan siapa. Jun Moxie sangat marah. Kebencian ekstrim telah terakumulasi di dalam perutnya. Sialan Master tua, kamu memiliki 10 peserta magang, dan 4 dari mereka sudah mati. Sepertinya belum cukup. Aku tidak bisa memilah kamu untuk saat ini. Aku juga tidak dapat menangani sisa magang Sky Swan kamu. Namun, aku dapat membunuh murid kamu yang lumpuh. Kamu pikir itu akan sulit bagiku? Jadi hatimu sakit untuk mendiang muridmu? Maka tuan muda ini akan membuat hatimu sakit sekali lagi. Jun Moxie sangat marah. Hitman Jun mengingat ajaran leluhur keluarga Jun, memiliki penis tidak membuat kamu menjadi seorang pria. Ini adalah semangat yang tak tertandingi yang tidak ada bandingannya yang melakukannya. Baik, aku akan mengirim mereka ke leluhur mereka. Jun Moxie mengutuk marah saat dia melepaskan Yin yang escape dengan kecepatan penuh. Dia melesat kembali ke kota seperti gumpalan asap. Tujuan yang diinginkannya adalah kediaman keluarga Li. Aku tidak peduli apakah omong kosongmu itu peringkat kelima atau keenam dalam daftar Master Agung. Aku akan membuatmu menangis hari ini. Aku akan merobohkanmu dan mengubahmu menjadi layang-layang. Kecepatannya meningkat pesat karena amarahnya. Dia mencari Li Residence secara menyeluruh, tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Apakah tidak ada yang tinggal di kediaman keluarga Li? Ini sangat mengkhawatirkan. Apa yang terjadi? Tuan Muda Jun menggaruk kepalanya saat menemukan tempat itu sepi. Akhirnya, dia menginjak kakinya dengan frustrasi dan kemudian menyusup ke tanah lokalitas. Dia dengan hati-hati mencari saat dia mendengarkan suara giveaway ke kamar pribadi yang tersembunyi. 1 putaran kediaman, 2 putaran, lalu akhirnya. Suara aneh menarik perhatian Jun Moxie. Busur Swan Beast sangat penting. Semuanya telah diatur dengan hati-hati. Tapi hal baiknya adalah, beberapa kata terputus-putus mencapai telinga Jun Moxie. Jun Moxie tiba-tiba menjadi waspada. Dia perlahan dan hati-hati mengikuti suara ke sumbernya. Aku telah membuat rencana untuk menangkap Swan Beast Tendon Crossbows. Tapi yang mengejutkan, aku juga menemukan pihak lain yang menarik. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Ini adalah tendon Swan Beast dan bahan yang digunakan dalam rangka tubuh panah membuat kombinasi yang sangat baik. Kematian mereka akan sangat besar. Bahkan seorang ahli Earth Swan akan merasa sulit untuk menghindari serangannya jika mereka lengah. Itu adalah senjata langka dan pembunuh. Sayang sekali kita harus menyerah pada ini. Desah seseorang dengan suara musik. Mengapa kita menyerah? Murid Junior Li, kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk keluarga Li kamu. Senjata-senjata ini sudah jadi dan siap digunakan. Ini adalah merek khusus. Busur silang ini akan membuat senjata pembunuh yang menakutkan. Apakah kamu akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Kenapa kamu ingin melakukan itu? Orang lain berbicara dengan suara cemas. Jun Moxie bisa mendengarkan dengan baik sekarang. Ini adalah suara dari murid tertua, Lei Jianhong. Dia dengan penuh semangat mencoba membujuk seseorang. Tetua Brother Lei, bagaimana aku tidak dapat melihat pentingnya busur silang ini? Suara yang menjawabnya nyaring, anggun dan sangat halus.
Orang bisa membayangkan kepribadian anggun orang ini hanya dengan mendengarkan suaranya. Dia terdengar oleh Jun Mo Xie saat dia melanjutkan. 10 saudara murid telah datang ke kota Tianxiang untuk membantu Yuran. Tetapi aku tidak melakukan apapun untuk Master sebagai balasannya. Namun, aku hanya menerima bantuan Master dan kasih sayang seniorku. Aku benar-benar malu, dan 4 seniorku telah pergi ke surga karena masalahku. Dan 3 seniorku telah lumpuh seumur hidup. Adik kecil ini menyesal. Hak apa yang dimiliki adik kecil ini untuk mengerahkan dirinya di depan para seniornya? Jika kemalangan menimpa saudara-saudara senior lagi, bukankah perilaku Li Yuran dianggap lebih buruk daripada perilaku binatang buas? Murid muda Li, mengapa kamu berbicara seperti kita orang asing? Kita adalah saudara murid. Masalahmu adalah urusan kita. Lei Jianhong dengan cemas menjawab. Dan jika busur silang ini berakhir dengan pangeran kedua, surga tahu apa yang akan dilakukan si idiot itu? Ini bisa berubah menjadi ancaman besar. Keluarga Jun tidak akan menjadi satu-satunya yang terpengaruh jika pangeran kedua berhasil. Keluarga Li kamu juga akan terpengaruh. Bersama dengan kekuatan berlapis besi kaisar. Bagaimana kamu tidak bisa melihat ini? Murid junior, hal ini menuntut tindakan segera. Kamu selalu tegas. Mengapa kamu menjadi sangat sensitif pada saat yang begitu penting?